حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Istiqomah dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan dalam sharing ilmu ini kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah di pertemuan kita hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair, Al-Kabiratut Tasi'atu, dosa besar yang ke-9, di halaman 50. Sebelumnya Al-Kabiratu As-Sadisah, dosa besar Al-Kabiratu Samaniyah ya, As-Saminah, jadi dosa besar yang ke-8. Yang sebelumnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian lanjut ke dosa besar yang ke-9 adalah hajrul aqarib. Di sini disebutkan hajrul aqarib. Hajrun dari kata hajaro yahjuru, uhjur, bermakna taroka, tarokahu wa a'radu anhu, meninggalkan atau berpaling. Dalam Al-Quran, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Rasul bersabda, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuran, ditinggalkan. Di kata hajrun, hajaro, yahjuru, meninggalkan. Hijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk untuk berpindah kepada sesuatu yang baik. Meninggalkan amalan-amalan yang buruk untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Hijrah. Di sini adalah hajrul aqarib, meninggalkan aqarib, kerabat. Aqarib atau qorobah, asal katanya qoruba, yakrubu, kurban, qoriban, dekat, ad-dunu, dekat. Disebut atau keluarga, kerabat disebut qorib, qorobah, aqarib, karena ad-dunuwu fin nasab, karena dekat atau ada kedekatan dalam nasab. Maka aqarib ini ya, kita ambil dari akar katanya di qoruba, kemudian nanti ada muncul kata taqarraba yataqarrabu taqarruban. At-taqarrubu ilallahi artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita mendengar kata qorobah, kerabat, aqarib, maka sebenarnya di sana ada kesempatan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adanya silaturahim kepada kerabat, maka itu ada unsur taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Secara bahasa dari qorobah, aqarib. Pertama, qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling minta. Wal arhama ai wattaqul arhama, dan peliharalah arham, antuqatti'uha, dari diputuskan, maksudnya, dan peliharalah hubungan arham supaya tidak putus tali silaturahimnya. Ini surat An-Nisa ayat 1. Di awalnya disebutkan ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia. An-nasu kalimatnya umum, menyebutkan seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, baik itu orang muslim atau non muslim, semua masuk dalam kata an-nas, manusia. Maka manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa Adam. Wa batsa minha rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari jiwa yang satu itu berkembang biak menjadi banyak. Ya. Jadi banyaknya kita hari ini adalah dari jiwa yang satu. Adanya saya di sini adalah dari atas saya, ibu ayah saya. Adanya bapak ibu dari orang tuanya dari orang tua, terus sampai Nabi Adam. Semakin banyak pernikahan, maka semakin banyak juga keturunan. Maka manusia semakin banyak. Nah, dengan semakin banyaknya manusia ini, maka orang-orang ada yang tempat hidupnya sama, dekat, ada juga yang jauh. Ya. Ada yang satu RT, hidupnya sama di situ, ada yang masih satu kota, ada yang sudah berbeda kota, ada yang masih satu Indonesia tapi beda pulau, jauh-jauh tempatnya. Ada yang saudaranya di luar negeri dan sebagainya. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wattaqul arham, dan peliharalah hubungan silaturahim, meskipun saudara kerabat berada di tempat yang jauh. Bukan hanya yang jauh, yang dekat juga apalagi. Wattaqul arham, dan peliharalah rahim, ya, silaturahim, supaya tidak diputuskan. Maka di sini hajrul aqarib, meninggalkan kerabat, memutus hubungan kekerabatan, termasuk diantara dosa besar. Ya. Di sini disebutkan dalam Quran surat Muhammad ayat 22 dan 23, fahal asaitum, maka apakah kiranya kalian jika kalian intawallaitum, berkuasa, memiliki kekuasaan, antufsidu fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus hubungan arham, silaturahim. Ya. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang memutus hubungan silaturahim. Mereka alladzina la'anahumullah, mereka akan Allah laknat. Fa'asammahum, maka Allah akan jadikan dia tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan jadikan penglihatannya buta. Tuli tidak mendengar, buta tidak melihat. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maksud laknat itu apa? At-tardu atau al-ibad min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka dia jauh dari rahmat Allah. Padahal kita semua membutuhkan kepada rahmat Allah, yang rahmat Allah itu wasi'ah, sangat luas. Dari sangat luasnya rahmat Allah itu, masa kita tidak mendapatkan walau hanya sedikit? Maka jauhilah memutus hubungan kekerabatan silaturahim, supaya Allah tidak melaknat.
Kemudian dalam surat Ar-Ra'd selanjutnya Allah berfirman, alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang menunaikan janji-janji dengan janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak mengingkari mitsaq perjanjian, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Di sini maksud dari alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, Allah memerintahkan hal yang memang harus dihubungkan. Secara umum menghubungkan keimanan dengan amal soleh. Secara umum menghubungkan kita dengan kecintaan kepada para nabi dan rasul, keimanan kepada nabi dan rasul, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Secara khusus itu menghubungkan silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka juga takut pada perhitungan yang buruk. Ini adalah kategori ulul albab. Tapi di ayat selanjutnya disebutkan kebalikannya, ya. Orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah, mereka tidak menghubungkan apa yang seharusnya dihubungkan, ya. Ini di ayat 25 bisa dicek, ya. Lahum su'uddar, maka mereka akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat nanti. Dan mereka juga akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla, ya. Wa qala Allah Ta'ala yudillu bihi, Allah berfirman yudillu bihi, Allah menyesatkan, ai bil Qur'an, maksudnya dengan Al-Qur'an, katsiran, kebanyakan orang, wa yahdi bihi katsiran, dan memberikan hidayah kepada kebanyakan orang juga. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan melainkan kepada orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang-orang yang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Wa yaqta'una, dan memutus ma amarallahu bihi an yusala, memutus apa yang seharusnya disambungkan, perintah Allah yang harus disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka dalam surat Muhammad, Ar-Ra'd dan Al-Baqarah ini disebutkan orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan kekerabatan, ulaika alaihimun la'natullah, atau ulaika yal'anuhumullah, ya. Mereka mendapatkan laknat dari Allah. Dan ini menunjukkan bahwa memutus hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim termasuk di antara dosa besar. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu al-uqubah atau uqubatahu li sahibihi fid dunya." Jadi ada dosa yang hukumannya akan Allah segerakan di bumi, di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, bersamaan dengan masih adanya siksaan di akhirat. Jadi di akhirat disiksa tetap, di dunia juga disegerakan. Mislu, seperti al-baghyu wa qati'ur rahim, seperti kezaliman dan memutus hubungan silaturahim. Ya. Jadi ada dosa atau akibat dari perbuatan yang disegerakan akibatnya di dunia, dan di akhirat pun masih tetap disiksa, yaitu kezaliman, al-baghyu wa qati'ur rahim, dan memutus silaturahim. Nah, sebelumnya di kajian awal kita sudah pernah membahas di antara yang termasuk dosa-dosa besar yang perbuatannya masuk kategori haram, biasanya
Di dalam kalimat atau dalam Al-Quran, redaksi Quran ataupun redaksi hadis itu dicantumkan larangan diikuti dengan ancaman. Ada ancaman. Kalau ada ancaman khalidan mukhlidan finnar, kekal di dalam neraka, berarti perbuatan itu haram, dosa besar. Tidak akan masuk surga, pasti masuk neraka, ada ancaman, berarti perbuatan ini masuk dosa besar. Ya. Di sini pun sama. Dalam Al-Quran disebutkan mendapatkan laknat, diancam. Padahal kalau tidak mendapatkan rahmat, malah mendapatkan laknat, itu yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ya. A'zamu dzalika ma bainal 'abdi wa bainallahi ma 'ahadahu Allahu 'alal 'abid. Hubungan yang paling besar antara seorang hamba dengan Allah adalah ma'ahadahullahu 'alal 'abid, adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah kepada hambanya. Ya, ini di kitabnya. Kalau di makalahnya hanya sebagian. A'zamu dzalika ma bainal 'abdi wa bainallah. Jadi hubungan antara hamba dan Allah yang paling besar adalah ma'ahadahullahu 'alal 'abid, perjanjian antara Allah atau perjanjian yang dibuat Allah kepada hambanya. Apa perjanjiannya? Al-mitsaqu yang ada dalam Quran surat Al-A'raf. Ketika manusia sudah diciptakan di dalam rahim, ditiupkan ruhnya, sudah sempurna, kemudian ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita yang berada dalam rahim menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi. Jadi di awal kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna, tentu kami bersaksi. Maka dengan perjanjian ini, tatkala nanti di akhirat kemudian masuk neraka diakibatkan perbuatannya, tidak ada lagi hujjah, bantahan, karena jelas ketika masih dalam rahim sudah diminta perjanjian dengan Allah. Ketika lahir ke dunia maka harus mengikuti atau harus mentaati perjanjian dengan Allah, dengan beriman kepada Allah, melaksanakan syariat-syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ini yang disebut dalam alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Dalam rahim berjanji, tapi ketika lahir mengingkari. Itu termasuk di antara dosa besar. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga qati'u rahimin, orang yang memutus hubungan rahim. Ya. Kalimat yang digunakan adalah rahim. Rahim dari kata rahmah, rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, masih satu akar kata. Ya. Al-Arham, di sini sebutkan qati'u rahim. Ada qati'u rahim atau masdarnya qati'atu rahim, kebalikannya silatu rahim. Silatu rahim menghubungkan rahim, qati'atu rahim memutuskan rahim. Rahim ini kalau maknanya awalnya atau ar-rahim itu adalah rahim janin, rahim yang ada dalam perut seorang wanita. Ya. Disebut silaturahim, menghubungkan rahim itu berarti menghubungkan kepada keluarga, orang-orang yang satu rahim, maksudnya ada hubungan darah rahim. Atau tadi disebutkan aqorib, korobah, karena ada kedekatan dalam kekeluargaan, kedekatan dalam nasab. Maka korobah atau aqorib atau siapa saja yang termasuk kepada kerabat aqorib. Karena kalau kita lihat KBBI ya,
bahasa Indonesia aqorib itu adalah saudara-saudara, tapi kemudian ada nanti kerabat kerja, artinya orang-orang yang dekat dalam pekerjaan, kerabat kerabat yang lain, jadi ada hubungan dengan yang lain. Jadi teman bisa masuk kategori kerabat, ya. Tapi dalam aqorib yang dimaksud di sini, aqorib atau arham, rahim, ini ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahim di situ adalah rahim dalam hal waris. Jadi nanti yang masuk kategori rahim itu adalah yang asal ada ayah, ibu, ya, orang tuanya ayah, kakek gitu, nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian ke bawahnya ada anak, cucu, itu rahim. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa aqorib arham, ya, itu lebih luas, maksudnya kedekatan hubungan kekerabatannya itu adalah min jihatil ab wal dari arah ayah dan dari arah ibu. Saya punya ayah, terus ke atas ada kakek neneknya, ibu ke atas ada kakek nenek, terus saya punya anak nanti punya cucu, itu ke bawah rahim. Kalau dalam ilmu waris itu ada asal, ada far'u, usul, furu'. Usul itu asal, dari mana asal kita? Dari atas. Furu' cabang, kemana cabang kita? Ke bawah. Jadi ke orang tua, ke anak, itu rahim, arham. Kemudian dari pinggir itu adalah saudara-saudari, adik kakak kita dan anak-anaknya, itu adalah rahim, ya, arham. Kemudian paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu, dan anak-anaknya itu juga rahim. Nah, rahim ini ada yang mahram, yang haram dinikahi, ada rahim yang ghair mahram, yang tidak haram dinikahi. Semuanya masuk rahim. Kemudian rahim menurut Imam At-Tabari, ya, rahim itu ada dua bentuk. Pertama, rahimudinillah. Jadi rahim atau rahim rahim amah dan rahim khosoh, ya. Jadi silaturahim, menghubungkan rahim itu, menghubungkan kasih sayang itu kepada siapa? Ada yang amah, yang umum, ada yang khosoh, ada yang khusus, ya. Rahim amah, rahim yang umum itu adalah rahim dinillah, karena agama, menghubungkan silaturahim kepada orang-orang yang seagama. Maka menghubungkannya bisa dengan memberikan nasihat, bisa dengan saling menguatkan keimanan dan ketakwaan sesama agama. Kemudian ada rahim khosoh, ya, menghubungkan kerahiman yang khusus. Nah, inilah kemudian yang dimaksud dengan qorobah atau aqorib, kerabat. Tadi dari ayah ke atas, kakek, terus dari ibu ke atas, ya, dari anak ke bawah, cucu, dari pinggir saudara-saudari dan anak-anaknya, kemudian paman, bibi, dari ayah, dari ibu dan anak-anaknya, itu rahim yang khusus, ya. Semuanya masuk kategori rahim. Nah, di hadis yang ada dalam pembahasan tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, di sana ada disebutkan dalam hadis sahih, ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni bihusnis suhbah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik, mendapatkan silaturahmi yang pertama? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu, ya. Qorobah, aqorib yang paling dekat adalah ayah dan ibu. Maka dalam hadis ini ummuka, summa ummuka, summa ummuka, 3 kali ibu karena ibu lebih luar biasa. Kemudian abuka atau abaka, kemudian ayahmu. Ayah dan ibu adalah qorobah yang paling dekat, kerabat yang paling dekat. Kemudian kepada siapa lagi?
tsummal aqrabu fal aqrabu, kemudian yang paling dekat selanjutnya. Jadi ketika semua tadi disebutkan, kita ini harusnya kepada siapa yang paling utama untuk menghubungkan silaturahim, menghubungkan, kalau ke orang tua berarti birrul walidainnya, yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik, kasih sayang yang baik, ibu dulu, kemudian ayah, kemudian al aqrab, yang paling dekat siapa? Anak, fal aqrab, cucu, kemudian nanti ke pinggir atau ke atas dulu, ke bawah gitu. Jadi ada anak paman, anak bibi, berarti jauh daripada anak sendiri atau cucu sendiri. Maka yang paling diutamakan al aqrab fal aqrab. Tapi ketika nanti misalkan dalam kondisi ayah atau orang tua berkecukupan, anak berkecukupan, ada saudara yang mungkin dari kerabatan jauh, anaknya bibi misalkan atau cucunya bibi, ya, dia butuh kepada kita, maka jangan hajrul aqrib, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Hajaro itu meninggalkan, tarokahu meninggalkan, wa a'radu anhu berpaling, diantep, tidak dibiarkan. Jadi tidak mau menolong. Padahal dalam silaturahim itu kan Al-Hafiz Ibnu Abi Hamzah menyebutkan wa takunu silaturahim bil mal, itu ya. Jadi bentuk-bentuk melakukan silaturahim itu diantaranya bil mal, dengan harta, kita memberi ya, sebagian dari harta kita untuk mencukupi kebutuhan kerabat. Atau yang paling rendah biddu'a, dengan doa ya. Jadi bisa dengan harta atau dengan bil'auni ala hajatihim, menolong kebutuhan mereka. Butuhnya apa? Dibantu. Gaduh butuh naon ka dieu, aya butuh naon ka dieu, ka dieu we hungkul. Ya. Yang penting kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan. Ya. Tidak berpaling, tidak membiarkan, bahkan meninggalkan sampai tidak diaku sebagai keluarga, tidak dianggap sebagai saudara. Nah, itu. Tidak menganggap sebagai saudara, tidak menganggap sebagai keluarga, itulah qati'atur rahim, mutus silaturahim. Ya. Kalau belum sempat, berarti bukan. Ya, saya punya saudara jauh, tapi belum sempat menghubungi, belum sempat. Ya, bukan. Tapi kalau misalkan sengaja supaya putus, tidak dianggap qati'ur rahim. Nah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim, silaturahim. Memutus yang seharusnya disambungkan. Faman qata'a aqaribahu du'afa, dan siapa yang memutus hubungan dengan kerabat-kerabat yang lemah, du'afa, wa hajarahum, meninggalkan mereka, berpaling dari mereka, wa takabbaru alaihim, dan sombong kepada mereka, walam yasilhum bibirrihi wa ihsanihi, tidak melakukan kebaikan pada mereka, tidak menyambungkan silaturahim kepada mereka, wa kana goniyan, padahal dia kaya, berkecukupan, wa hum fuqara, sedangkan kerabat-kerabat mereka itu fakir, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka orang ini masuk dalam kategori ancaman yang tidak akan masuk surga, yaitu qati'ur rahim, pemutus rahim. Mahrumun min dukhulil jannah, ya diharamkan masuk surga, illa, kecuali an yatuba ilallah, ya bertaubat kepada Allah, wa yuhsinu ilaihim wa yuhsina ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa qad warada fil hadis, dan ada dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana lahu aqaribu du'afa, siapa yang memiliki kerabat-kerabat yang lemah, du'afa, walam yuhsin ilaihim, tidak berbuat baik kepada mereka, wa yasrifu shadaqatahu ila ghairihim, ia memberikan sedekah kepada selain mereka, padahal ada orang kerabat dekatnya yang butuh, tapi dia malah sedekah kepada orang lain, bukan dari kerabatnya.
lam yaqbalillahu minhu shadaqatahu. Allah tidak akan menerima sedekahnya, wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. Wa in kana fakiron, tapi jika dia dalam keadaan fakir, jadi kalau kaya harus dibantu, kalau dalam keadaan fakir, wasilhum biziyaratihim, maka hubungkanlah silaturahim itu dengan ziarah, menemui kerabat-kerabat yang lemah itu. Wa tafaqqudi li ahwalihim, menanyakan keadaannya. Kumaha kondisi sekarang, bagaimana kondisi sekarang, tanya. Minimal itu. Ya. Maka ada dalam medsos yang sharing gitu ya, sharing bahwa ia sebenarnya ingin menghubungkan silaturahim dengan keluarga. Jadi ada seorang laki-laki, dia menikah dengan perempuan, nah masuk dalam grup WhatsApp keluarga dari si perempuan. Ya. Dari semua saudara-saudaranya, adik kakaknya, semuanya berkecukupan, kecuali ya istrinya. Gitu. Nah masuk dalam grup WhatsApp itu karena orang tua. Ya, ada orang tua, tapi kemudian ketika orang tua sudah meninggal dan ingin terus menyambungkan silaturahim, gitu ya. Tapi seolah-olah tidak dianggap. Ya. Ketika saudara-saudara yang lain itu share, sedang di Australia, sedang di Eropa, langsung banyak komentar-komentar, wah bagus, wah ini gitu. Tapi ketika anaknya, gitu ya, dia nge-share tentang anaknya. Mohon doanya mau ikut lomba tahfiz sekian juz, tapi tidak ada komen apapun. Ya. Kemudian ada satu saudaranya yang kaya, gitu ya, rumahnya dengan rumah dia itu jauh. Ya, sebagai keluarga, gitu kan, ya adik kakak istrinya itu ingin membantu. Jadi suaminya ingin membantu untuk silaturahim, gitu. Perjalanan yang jauh menggunakan motor, perjalanan 1-2 jam dengan anak-anaknya di motor, gitu kan. Bawa apa kan harus bawa bawaan gitu ya, ya seadanya. Datang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Tapi kemudian lama menjawabnya. Yang datang malah pembantu. Ketika datang, ya silakan tunggu dulu. Jadi tunggu di kursi depan. Tidak disuruh masuk, tunggu di kursi depan. Ya, kemudian datang saudaranya itu. Oh iya, gitu kan. Jadi seolah-olah menolak kedatangan. Tapi yang namanya silaturahim ya terus aja bagaimana caranya. Nah ketika menunggu, jadi oh ya tunggu ya gitu. Jadi dia bawa bawaan, ini oleh-oleh dari kami. Oh iya simpan. Jadi simpan di situ di pinggir. Kemudian tak lama datang keluarganya yang lain, saudara-saudaranya yang lain membawa mobil dan sebagainya. Jadi lebih terlihat punya gitu ya. Justru ketika sudah datang, mobilnya ada, sudah langsung datang. Sudah datang gitu. Jadi disambut. Beda yang ini tadi, ketika datang dibiarkan dulu, suruh nunggu dulu. Kemudian duduk dulu di situ, ketika bawa bawaan disimpan di situ di luar. Nah, kemudian ketika itu keluarga yang lainnya datang, bawa apa gitu kan? Gitu. Ya disambut, diambil, disuruh masuk semuanya. Ayo masuk. Tapi yang ini dibiarkan. Ya. Ini wah, saya bacanya aduh gitu ya. Ternyata ada gitu ya secara fakta yang seperti ini. Jadi dia sudah ingin melakukan atau melanjutkan hubungan silaturahim dengan keluarga, tapi pihak itunya tidak mau. Seolah-olah ya mungkin karena ya ekonomi finansialnya di bawah, sedangkan dia di atas, bisa keluar negeri, bisa punya mobil dan sebagainya. Ya. Ternyata di sini ada man kana lahu aqrib du'afa, siapa yang punya kerabat yang lemah tapi tidak mau membantu, bahkan meninggalkan. Itu ya. Malah ngasih ke orang lain tapi tidak mengasih ke yang membutuhkan. Maka Allah tidak akan memperhatikan dia di akhirat kelak. Itu termasuk qati'ur rahim. Meninggalkan, diantepkeun, wa aradu anhu, berpaling. Tadi dibawa barang-barang yang dibawa oleh keluarga yang bawa mobil, yang ini ditinggalkan, barang bawaannya juga tersimpan di bawah itu, tidak dibawa. Mungkin karena nilainya kecil. Ya. Setelah lama nunggu, ya ternyata tidak disuruh masuk juga. Padahal yang itu sedang
wah sedang ya ramai di dalam rumah, ini di luar. Ya, rumahnya besar, ini nunggu di luar. Kemudian akhirnya ya pulang. Ya. Maka apa yang sebaiknya dilakukan? Karena dulu ya ada seorang sahabat, ya seorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innali qorobah. Ya Rasul, saya punya kerabat. Ya, saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah ya menjelekkan saya. Saya bersilaturahim kepada mereka, tapi mereka malah memutus hubungan silaturahim. Ya. Jadi kata Rasul, la in kunta kama qulta, kalau apa yang kamu katakan itu memang sudah faktanya seperti itu gitu ya. Kata Rasul, teruskan. Jadi terus saja berbuat baik meskipun orang yang kita berbuat baiknya dia memutus terus. Karena seakan-akan faka'an nama tusifuhumul malla, seakan-akan kamu itu menabur pasir yang panas kepada mereka. Apa maksudnya menabur pasir yang panas pada mereka? Kita bersilaturahim, menghubungkan kekerabatan gitu kan pada orang, kepada kerabat dekat. Ini kan taqarrub ilallah, ada pahalanya. Sedangkan orang yang memutus hubungan silaturahim, maka dia tadi ancamannya neraka. Dengan terus berbuat baik tapi justru malah diburuk ya, dijahatin gitu kan. Kita mau menghubungkan tapi malah diputus. Mereka seolah-olah perbuatan kita ini adalah menebar pasir neraka. Semakin banyak dia menolak, semakin banyak kesempatan dia masuk neraka. Tapi kata Rasul, terus lakukan karena wa mazilta ala dzalika wallahu zahirun alaihim. Jadi selama engkau terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya Allah akan terus menjadi penolongmu. Jadi terus aja berbuat baik, meskipun yang didapatkan justru kebalikannya. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bis salam. Ya. Jadi silaturahimlah meskipun hanya dengan menebarkan salam, assalamualaikum. Ya, kalau tadi Ibnu Abi Hamzah mengatakan yang meskipun dengan doa, jadi kita tidak bertemu tapi terus mendoakan, itu juga termasuk silaturahim. Kalau Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan assalam, jadi dengan salam, minimal sapa gitu, menyapa, assalamualaikum, itu paling minimal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah kerahiman. Jadi maka bersilaturahimlah. Di sini disebutkan man kana yu'minu, siapa yang beriman. Berarti kalau tidak bersilaturahim tidak termasuk. Ya, maksudnya tadi kembali lagi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya. Yang dimaksud dengan tidak akan masuk surga itu apakah pasti langsung masuk, kemudian kekal di dalamnya atau bagaimana? Maka di sini Imam As-San'ani menyebutkan, jadi dibedakan. Jadi siksaan Allah di akhirat itu ada yang masyiah, ada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah siksa. Kemudian ketika dia itu orangnya ya salat rajin, saum rajin, hanya kurangnya di silaturahim saja. La yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Artinya dia masuk surga dulu sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dia kembali lagi masuk ke surga atau dikembalikan ke dalam surga. Tapi ada yang dia itu kekal, ya, karena mengatakan bahwa silaturahim itu memang tidak penting. Ya. Jadi bukan termasuk tadi ibadah dan sebagainya, dan memang juga dia tidak tidak yufuna bi ahdillah, tidak menunaikan perjanjiannya dengan Allah.
maka itu khalidan mukhlidan finnar. Jadi la yadkhulul jannata itu tidak akan masuk surga itu atau masuk nerakanya itu sesuaikan dengan kadar dosanya, kadar qati'atur rahimnya, kadar memutus silaturahimnya. Wa fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi, ya, orang yang menyambungkan silaturahim itu bukanlah orang yang mukafi, yang memberikan kecukupan, memberikan bantuan. Walakinil wasilu, akan tetapi orang yang menghubungkan itu adalah allazi man idza quti'at rahimuhu wasalah. Ya. Orang yang menghubungkan silaturahim adalah orang yang ketika hubungan itu diputuskan, ia sambungkan. Jadi kalau sudah biasanya bertemu, kemudian memberikan kecukupan, memberikan nafkah, itu bukan wasil tapi melanjutkan gitu maksudnya mungkin di sana. Tapi yang disebutkan wasil, orang yang menghubungkan adalah orang yang ketika diputuskan, ya, tadi ada orang meninggalkan kita, dijauhkan kita, berpaling dari kita, kita hubungkan terus, kontak terus, dekati terus, itu wasil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman, wahiyar Rahim, dan dia itu adalah Rahim. Faman wasalaha, barang siapa yang menghubungkan Rahim itu, wasaltuhu, maka aku akan hubungkan dia. Waman qata'aha qata'tuhu, dan siapa yang memutuskan rahim itu, maka akan aku putuskan. Jadi ada orang yang menghubungkan silaturahim, maka Allah akan hubungkan dia dengan Allah. Hubungan kepada Allahnya jalan. Tapi kalau ada orang yang memutus silaturahim, hubungan dengan Allahnya diputus. Itu. Kan dalam hadis yang lain, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu tergantung di arsh. Mu'allaqah, tergantung di atas arsh. Maksudnya bahwa rahim itu dekat dengan arsh, dekat dengan Allah. Ketika rahim itu disambungkan, maka doa-doa itu akan lebih mudah diijabah. Tapi ketika rahim itu diputuskan, ya, maka doa-doa itu akan sulit diijabah. Makanya ketika banyak silaturahim, banyak orang mendoakan keberkahan yang kita dapatkan, gitu kan. Dalam hadis yang lain, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang senang diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, ya, fal yasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. Nah, dengan silaturahim ini tadi, ya, rizkinya diluaskan, ya minimal cai-cai mah kenging. Tapi setidaknya dari sana ada doa dan keberkahan yang didapatkan. Silaturahim yang mana? Bisa rahim yang am tadi, Imam Tabari, yang am, yang umum sesama muslim, atau yang khos, atau yang khusus kerabat dekat. Maka yang lebih utama ummaka, summa abaka, di orang tua dulu, summal aqrab fal aqrab, kemudian yang paling dekat, ya berarti anak, kemudian saudara-saudari, adik kakak, ya, yang dekat, baru ke yang jauh. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Maksudnya bisa umurnya itu memang dipanjangkan, atau keberkahan usianya, meskipun usianya pendek, tapi keberkahan keberkahan hidupnya itu terus didapatkan. Wa an Ali bin Husain, dan dari Ali bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, annahu qala li waladihi, ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusbihanna qati'a rahim, janganlah kamu menjadi pemutus silaturahim, ya, pemutus rahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan, karena aku mendapati
orang yang memutus hubungan silaturahim ini dilaknat fi kitabillah, di dalam Al-Quran, fi thalathati mawadhi', dalam 3 tempat. Jadi orang yang memutus hubungan silaturahim dilaknat oleh Allah dalam 3 tempat di Al-Quran, dalam surat Muhammad, surat Ar-Ra'd, dan surat Al-Baqarah, yang di situ ya. Waruwiya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, annahu jalasa yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mengadakan majelis membicarakan tentang hadis-hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, uharriju ala kulli qati'i rahim illa qama man indana. Jadi saya mendesak orang-orang atau setiap orang yang memutus silaturahim itu supaya tidak ikut di sini. Ya. Illa man qama indana. Jadi sehingga dia pergi. Di ketika Abu Hurairah mengadakan satu majelis, beliau mengatakan, saya mendesak kepada setiap orang yang melakukan pemutus silaturahim untuk segera pergi dari majelis ini, katanya. Gitu. Falam yakum ahadun, maka tidak ada yang pergi salah seorang pun, illa syabun min aqsal halqa. Tidak ada satu orang pun yang berdiri, yang pergi, kecuali seorang pemuda yang dia duduk di sudut halaqah, ya, di sudut majelis. Fadhahaba ila ammatihi, kemudian pemuda ini pergi menemui bibinya. Kalau ammatun berarti bibi dari ayah. Li'annahu kana qad saramaha mundhu sinin. Jadi ia berselisih dengan bibinya sejak beberapa tahun. Fasalahaha, kemudian dia islah, ya, kembali berbuat baik lagi kepada bibinya. Faqalat lahu ammatuhu, maka bibinya bertanya, ma ja'ak bika ya bena akhi. Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Tadinya kan musuhan, sekarang tiba-tiba datang. Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Faqala, pemuda ini menjawab, inni jalastu ila Abi Hurairah. Saya ikut ke majlisnya Abu Hurairah, sahibi Rasulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata, Abu Hurairah berkata, saya mendesak pada setiap pemutus silaturahim untuk pergi dari majlis ini. Faqalat lahu ammatuhu, maka bibinya berkata, irji ila Abi Hurairah, coba kembalilah kamu kepada Abu Hurairah, was'alhu, dan tanyakanlah kepadanya, lima dzalika, kenapa bisa demikian, kenapa bisa mengusir orang yang memutus hubungan silaturahim. Faraja'a ilaihi wa akhbarahu bima jara. Pemuda ini kemudian kembali lagi ke majlisnya Abu Hurairah dan bertanya kepada Abu Hurairah, lima la yajlisu indaka qati' rahim. Pemuda ini bertanya, kenapa orang yang memutus hubungan silaturahim tidak boleh duduk bersamamu, tidak boleh ikut di majlismu? Maka Abu Hurairah kemudian berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahmata, sesungguhnya rahmat itu la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada satu kaum, fihim qati'ur rahim, yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus hubungan silaturahim. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Ya, ini hadisnya doifnya jiddan, doif jiddan. Tapi secara makna tadi, orang yang memutus silaturahim dia akan mendapatkan laknat. Kalau mendapatkan laknat artinya jauh dari rahmat. Kalau ada orang yang mendapatkan laknat, dia tidak akan mendapatkan rahmat. Itu. Wa hukiya anna rajulan minal agniya. Dalam satu kisah, jadi dikisahkan ada seseorang yang kaya raya. Hajja ila Baitillahil Haram. Ia pergi melaksanakan haji ke Baitullah. Falamma wasala ila Makkah, ketika ia sampai di kota Makkah,
auda'a min malihi alfa dinarin 'inda rajulin. Jadi ketika sampai di Mekah, orang kaya ini kemudian menyimpankan hartanya sebanyak 1000 dinar kepada seseorang karena mausuman bil amanati wassalah. Jadi ia ini dianggap orang yang amanah. Ya. Jadi ketika sampai di Mekah bawa uang banyak, harta yang banyak, titipkan kepada orang yang amanah, soleh. Kemudian ia melaksanakan ibadah haji, ya. Falamma waqafa bi Arafat, sudah selesai wukuf dari Arafah, wa raja'a ila Makkah, ia kembali lagi ke Makkah, ya. Wajadar rajula qad mata. Ya, orang yang dititipi tadi sudah meninggal. Nah. Fasa'ala ahlahu an malihi. Kemudian si orang kaya ini kemudian bertanya kepada keluarganya tentang harta yang dititipkannya. Alima annahu lam yakun lahum bihi ilmun. Ya. Kemudian ia tahu bahwa ternyata keluarganya tidak tahu apa-apa tentang harta yang dititipkan tadi. Dititip uang 1000 dinar, ketika pulang sudah meninggal, nanya ke keluarganya tidak ada yang tahu. Fa'ata ulama Makkah. Maka orang kaya ini menemui ulama yang ada di Makkah. Fa akhbarahum bihalihi wa malihi. Ia kemudian menginformasikan tentang kondisi dan hartanya itu. Diceritakan kisahnya. Faqalu lahu, maka para ulama itu kemudian menjawab, idza kana nisful lail fa'ti Zamzam. Jadi ketika nanti pertengahan malam, coba kamu datang ke sumur Zamzam. Wanzur fiha, lihatlah di dalamnya. Wanadi ya fulan, panggil, hai fulan, sebutkan namanya. Siapa orang yang dititipi tadi? Panggil. Fa in kana min ahlil jannah, jika ia termasuk dari ahli surga, ya, fasayujibuka bi awwali marrah, maka dia akan langsung menjawab. Coba di sumur Zamzam panggil namanya. Kalau nyaut, ahli surga. Famadar rajul, maka orang ini kemudian pergi ke sumur Zamzam, dia memanggil, ya. Falam yajibhu ahadun, ketika sudah memanggil ternyata tidak ada yang nyaut, ya. Kemudian faja'a ilaihim wa akhbarahum, ia datang lagi, kembali lagi ke ulama, menceritakan lagi bahwa tidak ada yang nyaut. Maka para ulama mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti bukan ahli surga, padahal tadi orangnya amanah dan soleh. Nakhsha an yakuna sahibuka min ahlin nar, ya, kami khawatir bahwa teman kamu itu yang dititipi harta itu ternyata penghuni neraka. Idhhab ila ardil Yaman, maka pergilah kamu ke Yaman, ya. Fa fiha bi'run yusamma Barhut. Nah, di Yaman itu ada satu sumur yang dikenal dengan sumur Barhut. Yuqalu annahu ala fami jahannam. Nah, dikatakan bahwa Barhut ini adalah bibirnya neraka jahanam. Fanzur fihi bil lail, maka perhatikanlah atau lihatlah pada malam hari. Wanadi ya fulan, panggil hai fulan. Fa in kana min ahlin nar fasayujibuka minha. Kalau ketika dipanggil dia jawab, nyaut, berarti dia ahli neraka. Famado ilal Yaman wa sa'ala 'anil bi'ri fadulla 'alaiha. Jadi ia pergi ke Yaman demi mendapatkan harta yang tadi, yang 1000 dinar yang dititipkan, ya. Datang ke Yaman mencari tahu di mana letak sumur Barhut. Ketika ditunjukkan sampai, ya, ia kemudian memanggil di malam hari, hai fulan, dipanggil namanya orang yang dititipi tadi. Fa ajabahu, maka ternyata dijawab, ada yang nyaut, dijawab. Ia bertanya, aina zahabi, ya, di mana uang saya, harta saya yang 1000 dinar tadi yang dititipkan kepadamu. Ya. Qala dafantuhu fil maudhi'il fulani min dari. Kata yang dititipi, saya kubur harta itu di rumah saya. Ya.
di tempat tertentu ya, di tempat itu gitu. Walam a'tamin alaihi waladi, dan saya tidak memberikan amanah kepada anak saya. Jadi keburu meninggal, tidak mengasih tahu, tidak memberitahu kepada anaknya, atau memang sengaja tidak memberitahu. Fa'tihim wahfir hunaka tajiduhu. Coba kamu datangi keluarga saya, datang ke rumah saya ya, dan kamu gali, kamu akan dapati harta yang kamu titipkan. Faqala lahu, maka si orang kaya ini bertanya, mal ladzi anzalaka hahuna, apa yang membuat kamu mendapatkan kedudukan yang hina ini? Wa kunna nazunnu bikal khair, padahal kami berprasangka baik kepada kamu. Kamu adalah orang yang amanah, soleh. Faqala, maka ia yang dititipi itu menjawab, kana li ukhtun faqiratun, saya memiliki saudari yang fakir. Hajartuha, aku tinggalkan saudari saya itu. Wa kuntu la ahnu alaiha, dan aku pun tidak berbelas kasih kepadanya, tidak membantunya, tidak berkasih sayang kepadanya, tidak menghubungkan silaturahim dengannya. Fa'aqabani Allah subhanahu bisababiha, maka Allah menghukumku dengan sebab itu, dengan sebab memutus silaturahim. Wa anzalani Allahu hadhil manzilah, dan Allah turunkan saya kepada kedudukan yang rendah ini. Jadi dengan sebab dia memutus hubungan silaturahim, dia termasuk ahli neraka gitu. Wa tasdiqu dzalika fil hadits sahih. Nah, qauluhu la yadkhulul jannata qati'un. Jadi apa yang terjadi itu dibenarkan oleh sabda Rasul bahwa orang yang memutus hubungan silaturahim tidak akan masuk surga. Yakni qati'ur rahimin kal ukhti wal khalati wal ammati wa bintil ukhti wa ghairihim minal aqarib. Ia memutus hubungan silaturahim dengan saudarinya, dengan bibinya, baik bibi dari ayah atau bibi dari ibu, wa bintil ukht, dengan keponakannya, wa ghairihim minal aqarib, dan dengan kerabat-kerabat dekatnya yang lainnya. Maka dari sini bisa diketahui ya, dari awal firman Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah yang sahih, bahwa memutus hubungan silaturahim atau hajrul aqarib, meninggalkan dan berpaling dari kerabat dekat itu, termasuk min al-kabair, termasuk di antara dosa yang besar. Maka kita harus tetap silaturahim, menghubungkan rahim itu dengan kerabat-kerabat kita, al-aqrabu fal aqrab, yang paling dekat dulu, kemudian seterusnya ya. Yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Fanas'alullaha taufiq li ta'atihi innahu jawadun karim ya. Dan kita mohon kepada Allah supaya memberikan kita taufik, karena Allah adalah yang maha dermawan lagi maha mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan Sabtu hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghubungkan silaturahim, yang tidak melakukan qati'atur rahim ya. Dan semoga Allah memberikan tempat yang baik bagi kita di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian Sabtu pagi sudah selesai. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما